Halo kawanku semua, gimana punya kabar? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya melimpah, amin. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang menerangkan tentang perjalanan seorang kurir pengantar barang rahasia pemerintah, yaitu emas. Salah satu pemainnya adalah Bang Rambo atau Sylvester Stallone yang berjudul Armor. Penasaran filmnya? Tapi sebelum nonton, kalian hanya cukup like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan film menarik dari channel Red The Movie. Oke, stay tune and enjoy this video. Gotta hear it. All right. Cash grab frenzy. Di awal film kita diperlihatkan oleh segarnya mentari pagi kota New York dan hiruk-pikuk kehidupan di kota tersebut, serta yang sudah menjadi ketetapan. Di suatu rumah yang asri bermusyawarahlah beberapa orang untuk menanggupi pengiriman barang tertentu yang sangat rahasia. Mereka berlima merencanakan. Tak lama ada seorang kurir mobil gokar yang bernama James dan Casey. Mereka berdua sedang naik mobil untuk menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Mereka berdua disuruh oleh bos di suatu tempat kargo barang untuk mengirim emas batangan seberat 200 kilo ke tempat pemerintah setempat. Mereka berdua dijaga oleh penjaga Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh James dan Casey lanjut menyusuri tempat dan tak lama mereka pun berhenti untuk istirahat sejenak, lanjut pulang untuk bertemu keluarga. Dan ketika mereka sudah melakukan apa yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu istirahat dan minum kopi, dan waktu menjelang malam di suasana sudut kota, Casey dan Jason menghampiri gereja untuk ngobrol, dan suasana pun bertindak di menjelang malam. Di sana sudut kota, Rock dan teman-temannya bersiap untuk beroperasi dengan senjata lengkap untuk mencuri dan mengambil berkas serta emas yang ada di dalam mobil milik Jason dan Casey. Tak lama mereka berdua menyusuri tempat yang ada dan melewati hutan yang rindang serta melewati apa yang sudah menjadi tugasnya. AA meetings. Be anything. Ketika Jason dan Casey melanjutkan perjalanan sambil mengobrol tentang pekerjaan yang mereka jalani, tak selang beberapa lama mobil mereka didekati oleh mobil yang tak dikenal dan langsung memepet serta membuat mobil mereka berdua menuju ke pinggir jalan dan jembatan yang mirip jembatan yang ada di AS. Dan waktu di tengah jalan sambil James dan Casey dihentikan secara paksa, dan tak lama waktu mereka mendoakan sejenak untuk melihat siapa mereka sebenarnya. James dan Casey melihat keluar dan waktu berlalu dengan begitu tegang dan tak berpikir panjang. James yang bersikukuh melihat dengan mata telanjang ada perampok yang hendak memberhentikan mobil mereka, dan tak lama rombongan Rock dan kawan-kawannya memaksa untuk memberhentikan mobil James serta menodong mereka dan membabi buta menembaki. Baku tembak antara James dan kelompok Rock tidak bisa dielakkan dan mobil mereka ringsek parah, hampir terjatuh ke jurang yang ada di jembatan itu. James dan Casey melindung Go! Hey, let's deep breaths, right?
James mereka berdua ngumpet dan bersembunyi dari serangan yang membabi buta yang dilancarkan oleh Rock serta kawan-kawan. Mereka berdua berada dalam mobil. James yang membantu Casey yang sedang terluka berusaha mengobati dan bersembunyi sebaik mungkin dari kejaran Rock. Dengan nafas yang terengah-engah, Casey membuka paket rahasia yang diberikan kepadanya, dan waktu dibuka ternyata mereka harus bersembunyi dan menyembunyikan paket yang berisi emas 24 karat 200 kilo. Rock memaksa teman-temannya untuk membuka dan mengambil paksa dengan menaruh gas air mata atau bom molotov kepada James dan Casey di dalam mobil mereka, serta mereka Casey yang membuka emas yang merupakan 24 karat kilo, membantunya untuk segera mungkin dan sekuat mungkin untuk menyembunyikan emas tersebut dari incaran Rock dan kawan-kawan. Ketika bom molotov dan bekas air mata diluncurkan ke dalam mobil milik James, mereka berdua sangat sulit bernafas dan berusaha mungkin untuk menyembunyikan emas itu dari kejaran dan incaran James, serta mereka berusaha untuk semaksimal mungkin selamat dari incaran Rock dan kawan-kawan. Rock menyuruh Smoke untuk gimana caranya membuka atau mengambil paksa sejarah emas itu, dan tak lama si Rock yang tidak mau kehabisan akal segera mungkin untuk mencari jalan keluar dengan mengambil bor mesin dan menghampiri untuk membuka secara paksa. Waktu James berbicara tentang keadaan yang sudah terlanjur terjadi, dengan keadaan James yang lagi kesakitan dan tak mau kehilangan paket yang disuruh untuk menggantarnya ke tempat tersebut, kala Brody dan Sarah kepergian naik mobil bersama keluarga, lalu tidak mereka sadari ada sudah menjadi tugasnya sebagai polisi. Apabila ada pengendara mobil yang ugul-ugulan untuk segera mungkin menilang dan meminta SIM atau surat-surat yang lengkap kepada si pengendara yang ugal-ugalan tersebut. Bagi Brody itu adalah sehari-hari yang harus dia jalani dan dia lanjutkan. James dan Casey tidak menyerah akan suasana yang sedang terjadi. Dengan membantu si Casey untuk membalut lukanya dan berusaha sekuat mungkin bangkit dari jatuhnya mobil mereka setelah dihadang oleh Rock dan kawan-kawan. James membantu membalut lukanya Casey, serta setelah dihadang oleh Rock mengkoordinir anak buahnya untuk segera mungkin membuka pintu mobil tersebut, dan tak lama James merintih kesakitan. Peluru yang bersarang di paha Casey dikeluarkan dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan alat seadanya, James memaksa membuka pintu darurat yang keluar hingga mereka berdua bisa keluar dan menghadapi bebenguk kampret yang menghadang mobil mereka. Tak lama Brody membakar dengan bor yang sudah dilakukan olehnya. Setelah terbakar hebat bagian mobil dari James, mereka berdua saling berunding dan mencari solusi agar bisa selamat dari amukan Rock dan kawan-kawan. Setelah beberapa saat melakukan hal yang direncanakan dan menyimpan emas itu, tak lama Casey dan Brody saling adu mulut dan ditanya oleh Rock apa penyebab servis baja milik James sulit untuk dibuka. Berhubung kesempatan yang mereka temui tidak akan berulang untuk kedua kalinya, dan saling support yang ada di dalam mobil dan keadaan yang sangat memprihatinkan dan tak menentu, guna untuk segera mungkin lepas dari jeratan dan incaran Rock. Menggunakan kekuatan keadaan yang sangat memprihatinkan peralatan seadanya, James membukakan botol minuman untuk diminumkan Casey. You're right. Be grandpa.
Dengan kemarahan yang memuncak dan tak bisa terkendali, Brody menabrakkan mobil yang ditumpanginya ke arah mobil. Mereka pun bertengkar hebat karena saling berselisih paham. Ketika Brody menuju ke mobilnya dan menabrakkan mobilnya ke arah mobil James dengan penuh kekerasan dan tidak mau mengalah, James mengambil senapannya dan memaksa James untuk keluar dan menyerahkan emas kepingan yang ada. Ketika James dan Casey sudah terbangun dari sungai yang ada di river itu, dia menekan tombolnya dan memaksa untuk Rock menembak James dan memaksanya untuk berhenti. Ketika Rock menghampiri James dan Casey, dia menanyakan keberadaan emas yang ada di dalam mobilnya. Dia tidak memberitahukan dan memaksanya untuk tetap keluar. Rock dengan keadaan yang terdesak. Dan film pun berakhir. Gimana guys, filmnya seru bukan? Film yang dapat diambil dari kita harus mempertahankan apa yang menjadi hak milik kita dan tidak boleh menyerah dan memberikan hak kita kepada orang lain. See you next time, bye bye.